Berolahraga berdampak positif karena bisa membawa perubahan bagi tubuh untuk mampu melakukan program latihan yang telah direncanakan. Misalnya, otot-otot menjadi bertambah besar, kuat, tak mudah lelah, memiliki daya ledak yang lebih besar, sehingga pada akhirnya seseorang mampu berlari lebih lama atau lebih jauh. Ia pun mampu mengangkat beban lebih berat atau memukul lebih keras dan melompat lebih tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan agar program latihan yang progresif, tambah lama tambah berat dapat terus dilakukan. Ulang mengalami perubahan untuk mampu menahan beban latihan lebih besar. Perubahan ini penting untuk mencegah terjadinya cedera. Pada sistem kardiovaskuler membuat jantung membesar, denyutnya bertambah efisien, pembuluh darah juga menjadi lebih lebar sehingga lebih siap menampung aliran darah lebih banyak dan menunjang nutrisi untuk kerja organ tubuh selama berolahraga. Perubahan juga terjadi pada sistem saraf, sehingga tubuh mampu melakukan gerakan yang lebih halus dan lebih sulit. Sistem hormonal yang berubah juga membuat otot lebih menonjol, bebas lemak, dan pada akhirnya meningkatkan metabolisme tubuh. Yang kedua, dampak negatif. Berdampak negatif apabila dilakukan secara berlebihan, seperti nyeri pada sendi. Efek negatif lainnya adalah: pertama, olahraga ringan yang dilakukan berulang-ulang untuk jangka panjang dapat menyebabkan overset injury. 2. Rambut bisa menipis akibat terjadi peningkatan hormon androgen. 3. Kulit juga berubah, misalnya menjadi kasar dan menebal pada lokasi yang sering terjadi gesekan, seperti telapak kaki. 4. Cedera bersifat destruktif riskan. Terjadi pada olahraga beban. Cedera ini bisa terjadi tanpa harus lama-lama berlatih. Misalnya latihan menggunakan beban terlalu besar, sehingga terjadi robekan pada jaringan ikat, otot ataupun tulang. 5. Jantung yang membesar dapat membuat posisinya di rongga dada menjadi terpuntir. Kondisi ini tidak baik bagi aliran darah, bahkan bisa menyebabkan kematian. 6. Olahraga melampaui batas kemampuan justru menghasilkan radikal bebas. Efek buruk radikal bebas ini lebih kurang sama dengan efek merokok. 7. Jika kecanduan olahraga yang terus berlanjut dalam waktu panjang, konsekuensinya olahraga yang dilakukan harus terus dilakukan dalam porsi yang sama, secara rutin. Jika tidak, biasanya akan berakibat pencandunya menjadi obesitas dan menuai berbagai macam penyakit berkaitan dengan metabolis seperti diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, atau penyakit yang berhubungan dengan mekanik. Misalnya osteoartritis, radang sendi, rematik, dan sakit pinggang akibat HNP, hernia nukleus, polposus, atau yang biasa dikenal awam sebagai keluhan saraf kejepit. Jenis-jenis olahraga yang cocok berdasarkan usia. Yang pertama, masa anak-anak dan remaja. Di masa kanak-kanak, olahraga membantu mengendalikan berat badan, membangun tulang yang sehat, meningkatkan kepercayaan diri, dan pola tidur yang sehat. Anak-anak sebaiknya melakukan minimal 1 jam olahraga per hari. Anak-anak harus mencoba berbagai olahraga dan mengembangkan keterampilan seperti berenang, kemampuan memukul, dan menendang bola. Memasuki usia remaja dapat dimotivasi untuk melakukan olahraga tim atau melanjutkan latihan renang maupun olahraga atletik perorangan untuk tetap menjaga tingkat kebugaran tubuh. Yang kedua, usia 20-an. Olahraga yang dapat membantu membangun massa otot tanpa lemak dan kepadatan tulang di antaranya rugby, rowing, atau bootcamp. Yang ketiga, usia 30-an. Jika memiliki pekerjaan yang tidak menentu, pastikan mempertahankan postur tubuh yang baik dan tidak memaksa tubuh duduk lama dan melakukan aktivitas lebih lainnya. Cobalah menaiki tangga untuk menggunakan kamar mandi di lantai lain, atau berdiri ketika menerima panggilan telepon sehingga Anda bergerak setiap setengah jam. Coba latihan interval intensitas tinggi. Keluarkan tenaga Anda untuk aktivitas berintensitas tinggi hingga 80% dari detak jantung maksimum, seperti lari cepat dan bersepeda. Lalu akhiri dengan periode latihan intensitas rendah. Latihan semacam ini baik untuk orang yang memiliki keterbatasan waktu karena dapat dilakukan dalam 20 menit. Untuk semua wanita, khususnya setelah melahirkan, lakukan latihan dasar pinggul. Jika dilakukan setiap hari dapat membantu mencegah inkontinensia
Buat program olahraga yang menarik seperti bootcamp, kelas spin, atau yoga. Yang keempat, usia 40-an. Olahraga resistensi atau latihan beban merupakan cara terbaik untuk mengoptimalkan pembakaran kalori guna melawan akumulasi lemak dan mengembalikan kehilangan 3-8% massa otot per dekade. Faktanya, 10 minggu latihan resistensi dapat meningkatkan berat badan atau tidak termasuk massa lemak hingga 1,4 kg, meningkatkan laju metabolisme saat istirahat sebanyak 7%, dan menurunkan massa lemak hingga 1,8 kg. Jenis latihan yang bisa dicoba, misalnya kit label ini, adalah jenis latihan beban menggunakan bola baja dengan pegangan terpasang di bagian atas. Tak cuma itu, Anda juga bisa melakukan pilates untuk membangun kekuatan otot perut sehingga mencegah terjadinya nyeri punggung yang biasanya mulai terasa pada dekade ini. Yang kelima, usia 50-an. Sebagai langkah untuk mengantisipasi penyakit seperti jantung dan diabetes mellitus, lakukan program latihan beban 2 kali seminggu untuk menjaga massa otot. Berjalan kaki dengan cepat juga dianjurkan untuk meningkatkan laju pernapasan dan mengeluarkan keringat. Cobalah sesuatu yang berbeda seperti tai chi yang baik untuk keseimbangan dan relaksasi. Pengertian cedera dan penyebabnya. Cedera olahraga adalah cedera pada sistem integumen, otot, dan rangka yang disebabkan oleh kegiatan olahraga. Menurut penyebabnya, dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Overuse injury, disebabkan oleh gerakan berulang yang terlalu banyak dan terlalu cepat. Yang kedua, traumatic injury yang disebabkan oleh adanya benturan atau gerakan melebihi kemampuan. Penyebab pasti dari cedera olahraga bergantung pada jenis cederanya. Namun, sebagian besar luka terjadi pada otot, ligamen, atau tendon. Organ tersebut akan robek jika dibenturkan terlalu jauh dan terlalu cepat. Sobekan yang parah memerlukan operasi. Namun, sobekan kecil biasanya sembuh sendiri tanpa bantuan pertolongan medis atau obat penghilang rasa sakit lainnya. Jenis-jenis cedera dan cara penanganannya. 1. Cedera otot pergelangan kaki. Cedera ini biasanya disebabkan oleh pergelangan berlebihan atau robeknya pada urat pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang yang lain. Cara penanganannya yaitu dengan mengompreskan es untuk mengurangi pembekakan dan mengurangi rasa sakit. Agar lebih cepat pulih, angkat pergelangan kaki sampai sejajar dengan jantung. Lakukan sambil duduk dan bersandar. 2. Tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splint terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Umumnya, cedera tulang kering terjadi saat berlari atau melompat. Penyebab yang paling sering ditemui adalah ketika meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba. Misalnya, mempercepat laju jogging. Penyebab lainnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan lari sambil menanjak atau menurun jalanan aspal yang keras. Untuk merendahkan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tak kunjung mereda, minumlah obat pereda nyeri dan peradangan seperti ibuprofen atau aspirin. Yang ketiga, nyeri pinggang. Nyeri pinggang atau cedera punggung bawah banyak dialami oleh olahragawan yang mengangkat beban, bersepeda atau bermain golf, tenis, dan bisbol.
Biasanya rasa nyeri akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon, atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang dijalani sudah terlalu berat bagi tubuh dan membutuhkan istirahat. Untuk penanganannya bisa mengobati sendiri nyeri pinggang ini dengan cara beristirahat dan memberikan kompres es. Hindari dulu gerakan-gerakan seperti membungkuk atau mengangkat beban yang berat. Jika rasa nyeri sudah mulai reda, bisa melakukan peregangan ringan. Yang keempat, cedera bahu. Bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan. Pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens akan menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Ketika mengalami cedera ini, hentikan pergerakan pada lengan dan bahu untuk meredakan nyeri. Kompres bagian bahu yang terasa sakit dengan es dan diamkan selama 15-20 menit. Kalau rasa sakit sudah berkurang dalam waktu beberapa hari, kompres dengan kain panas atau oleskan salep panas untuk melemaskan otot-otot yang kaku dan nyeri. 5. Cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasa terjadi pada otot tumit hingga betis. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko mengalami Achilles tendinitis. Olahragawan akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Umumnya cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah mengistirahatkan kaki. Namun, untuk meredakan nyeri bisa mengompres dengan es dan mengangkat tumit lebih tinggi. 6. Cedera hamstring. Saat merasakan sensasi nyeri seperti otot ditarik pada bagian belakang paha, ini berarti sedang mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang. Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya. Cukup kompres dengan es dan istirahatkan selama beberapa saat. 7. Gegar otak. Gegar otak biasanya terjadi karena benturan atau trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkurang, muntah-muntah, dan hilang kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika mengalami gejala-gejala tersebut.